Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita bisa bertemu melanjutkan kajian-kajian kita dalam rangka pembinaan khususnya buat siswa dan para santri sekalian. Kita sudah berazam bagaimana mempelajari ilmu syar'i itu adalah pekerjaan harian kita. Tidak ada hari berlalu kecuali kita belajar ilmu syar'i. Karena ini adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Ini adalah cara mudah buat kita untuk menuju surga. Dan pada subuh ini kita coba bagaimana kiat-kiat cara kita yang harus kita tempuh supaya kita bisa lebih cepat, lebih mudah mendapatkan ilmu syar'i ini. Ada 12 kiat-kiat yang harus kita tempuh dalam menuntut ilmu syar'i ini yang ditulis dalam buku Amalan Sunnah Setahun, ya. Bagaimana kita berusaha ya menuntut ya ilmu syar'i ya sebagai amalan harian kita ya setiap muslim ya. Paling tidak ya subuh ini mungkin sebagian kita sampaikan 3 atau 4 ya kiat. Yang pertama yang harus kita kondisikan ya diri kita, jiwa kita, supaya kita menuntut ilmu syar'i ini benar-benar ikhlas niat. Ya. Jangan sampai ya niat kita tercemar ya untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Benar-benar kita menuntut ilmu syar'i ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya, yakni dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5 ya. Jadi ya kita menuntut ilmu syar'i harus dipahami ini adalah ibadah dan ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib kita ikhlas dalam menuntut ilmu ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi ini kiat pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita. Kita menuntut ilmu syar'i ini benar-benar ikhlas. Dan kita yakin ini adalah ibadah yang paling agung, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar-benar kita jaga niat. Bagaimana supaya kita mendapatkan keagungan dan kemuliaan dengan menuntut ilmu syar'i ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya kita benar-benar memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. Dalam firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran surah Taha ayat 114. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW di antara doa yang Rasulullah SAW ucapkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Jadi ketahuilah para santri, para siswa sekalian, sesuatu yang paling berharga, bernilai setelah kenabian, setelah kerasulan, karena saat ini sudah tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul ya, adalah ilmu. Makanya
yang ditekankan dalam firman Allah tadi, wa qur rabbi zidni ilma. Yang hendaknya kita minta setiap waktu, setiap saat itu adalah tambahan ilmu kepada kita. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Itulah ilmu yang paling bermanfaat. Makanya Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kemudian baru wariskan thayyiba wa amalam mutaqabbala. Ini adalah kiat yang kedua yang kita mohon kepada Allah, bagaimana kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu bermanfaat tidak lain adalah ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga, ya, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Jadi jangan, ya, katakanlah santai, kemudian lengah, ya, seadanya saja, hindari. Bersungguh-sungguh kita menuntut ilmu syar'i tersebut dan rindu bagaimana supaya kita benar-benar mendapatkannya. Dijelaskan bahwa seorang penuntut ilmu itu wajib bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seseorang tidak mungkin mendapatkan ilmu dengan santai, dengan lengah, dengan seadanya. Dasarnya sabda Rasulullah SAW. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Ya, ini hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang paling bermanfaat. Apa yang paling bermanfaat? Tidak lain adalah ilmu syar'i, itu yang paling bermanfaat. Kemudian minta kita pertolongan kepada Allah supaya Allah mudahkan untuk kita mendapatkan ilmu tersebut. Dan jangan sekali-kali kita lemah, jangan sekali-kali kita malas dan sebagainya. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan, yakni dengan santai, dengan, ya, sekedarnya saja. Tapi harus benar-benar disiapkan, ya, jiwa dan fisik ini untuk, ya, bersungguh-sungguh. Jamaah, para santri, para siswa sekalian, inilah yang ketiga, ya, bagaimana kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Kemudian yang berikutnya kita sampaikan subuh ini sampai, ya, kiat yang keempat, yakni menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena hal ini merupakan sarana yang paling besar dalam memperoleh ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan Al-Furqan kepadamu dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang maha besar. Al-Anfal ayat 29. Apa yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini? Tidak lain adalah petunjuk yang dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Dan yang bisa membedakan hak dan batil itu tidak lain adalah ilmu. Para santri, para siswa sekalian. Maka ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya ilmu. Dengannya ia dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, beliau berkata, sungguh aku mengetahui bahwa seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa-dosa yang
dilakukannya. Jadi hati-hati ya. Gara-gara dosa, gara-gara maksiat ya, mungkin tadi kita sudah paham, sudah mengerti, sudah hafal ya terkait dengan ayat, dengan hadis dan bagaimana penjelasan dan segala macam, tapi ditutupi oleh maksiat, ditutupi oleh dosa-dosa kita, akhirnya hilang ya ilmu tersebut. Inilah yang dimaksud dari kandungan ayat yang kita baca barusan. Nah, jadi 4 hal ini untuk kita perhatikan benar-benar pada subuh ini. Jadi kiat bagaimana supaya ilmu syar'i itu betul-betul bisa kita dapatkan, ikhlaskan. Ya, benar-benar semata-mata kita mengkajinya lillahi ta'ala. Kemudian benar-benar kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i ini. Kemudian kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya karena kita rindu untuk mendapatkannya. Dan kita jauhi diri kita dari dosa dan maksiat, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syarat mendapatkan ilmu ini biar benar-benar lengket, biar benar-benar nempel, biar benar-benar ada dalam diri dan jiwa kita, harus kita bersihkan dari dosa dan maksiat. Inilah 4 kiat untuk subuh ini. Insya Allah berikutnya kita lanjutkan ya kiat-kiat yang lain supaya kita benar-benar bersama ilmu syar'i dan menuntun perjalanan hidup kita, membahagiakan dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.